Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif akhir semester IPA kelas 8 ya, kurikulum merdeka. Soal nomor 1, unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup disebut dengan A. Jaringan, B. Organ, C. Atau D. Organisme. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C. Jadi C itu adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama organnya yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah, yang ini nomor 5. Nomor 5 ini ya, ini adalah sel tumbuhan, di mana nomor 5 ini adalah dinamakan dinding sel, yaitu untuk melindungi organel sel yang ada di dalam. Nomor 3, perhatikan gambar mikroskop berikut. Ini ada bagian A dan bagian B. Bagian A dalam mikroskop berfungsi untuk, A ini adalah lensa objektif, di mana lensa objektif ini fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 4, perhatikan tabel perbesaran mikroskop berikut. Berapakah perbesaran total pada kolom B? Di sini ya, yang B. Jadi di sini pembesaran lensa okulernya itu 5 kali. Perbesaran lensa objektifnya adalah 20 kali, jadi tinggal dikali 5 dikali 20 itu adalah 100. Jadi pembesaran totalnya itu adalah 100 kali. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar sel hewan. Organel sel yang ditunjukkan oleh nomor 1 berfungsi. Jadi nomor 1 ini adalah nukleus atau inti sel. A. Mengatur seluruh aktivitas sel. B. Tempat berlangsungnya sintesis protein. C. Mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Atau D. Tempat respirasi sel. Jadi nukleus itu berfungsi sebagai atau untuk mengatur seluruh aktivitas. Jawabannya yang A. Nomor 6, organel sel yang berfungsi berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa, dan tempat berlangsungnya fotosintesis itu disebut A. Nukleus, B. Kloroplas, C. Retikulum endoplasma, atau D. Dinding sel. Jadi proses fotosintesis ini hanya ada pada sel tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah kloroplas. Nomor 6 jawabannya B. Berikut organel sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan adalah A. Sel tumbuhan itu sentrosom, ini salah ya, tidak punya. Sel hewan kloroplas salah. Yang B, sel tumbuhan punya kloroplas, betul. Sel hewan punya sentrosom, betul. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Yang C, yang D ini pasti salah. Lanjut ke nomor 8, spesialisasi sel pada tumbuhan yaitu A. Sel akar rambut dan sel darah merah. B. Sel saraf dan sel otot. C. Stomata dan sel darah merah. D. Sel akar rambut dan stomata. Jadi spesialisasi sel pada tumbuhan itu yang D. Yang opsi D, yaitu sel akar rambut dan stomata. Nomor 9, spesialisasi sel pada hewan yaitu A. Sel saraf dan sel otot. B. Sel akar rambut dan sel darah merah. C. Sel akar rambut dan stomata. Atau D. Stomata dan sel darah merah. Jadi yang paling tepat yang A ya. Jadi untuk sel hewan itu sel saraf dan sel otot. Nomor 10, terapi sel punca dapat mengobati berbagai penyakit kecuali ini yang A atau asma. Kita lanjutkan ke nomor 11, zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan disebut dengan A. Karbohidrat, B. Nutrien, C. Protein, atau D. Mineral. Jadi jawaban yang paling tepat yang B, yaitu adalah nutrien. Kita lanjut ke nomor 12, perhatikan gambar di bawah berikut. Ini gambar organ-organ sistem pencernaan, maaf. Bagian organ sistem pencernaan yang ditunjuk oleh nomor 3 dan nomor 8 adalah, ini nomor 3, ini adalah esofagus. Berarti yang tepat yang ini. Yang A dan D salah opsinya. Kemudian yang nomor 8 ini adalah usus halus. Ya, jadi bukan usus besar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Esofagus dan usus halus. Nomor 13, organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi menyerap molekul nutrien dalam tubuh adalah A. Mulut, B. Lambung, C. Usus halus, atau D. Usus besar. Jadi yang memiliki fungsi menyerap molekul nutrien itu adalah usus halus. Ya, terjadi penyerapan di usus halus.
Nomor 14, organ sistem pencernaan epiglotis mempunyai fungsi A. Memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. B. Sebagai saluran cerna menghubungkan mulut dengan lambung. C. Mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Atau D. Tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Jadi sistem pencernaan itu punya organ namanya epiglotis, di mana fungsinya itu adalah untuk mencegah makanan itu masuk ke saluran pernapasan. Jawabannya adalah C. Nomor 15, berikut adalah proses makan ya yang melewati organ pencernaan dari awal hingga akhir. Pertama mulut, kemudian esofagus. Nah, ini salah. Yang A ini salah, harusnya epiglotis dulu. Mulut, epiglotis, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, ini yang betul. Jadi yang C, yang D juga pasti salah karena di opsi B kita sudah ketemu jawaban yang paling tepatnya. Jadi melewati mulut, kemudian epiglotis, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. 16, di sini ada organ sistem peredaran darah yang mempunyai fungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh adalah A. Darah, B. Pembuluh darah, atau C. Jantung, atau D. Kapiler. Jadi jawaban yang paling tepat ya, fungsi yang memiliki fungsi memompa darah itu adalah jantung. 17, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar struktur jantung. Letak atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri secara berurutan ditunjukkan oleh huruf. Oke. Yang C ini adalah atrium kanan ya, atrium kanan, ini atrium kanan. Berarti yang B dan C ini opsinya salah. Ya. Kemudian yang A ini adalah atrium kiri ya. Nah, ini yang paling tepat. Ini yang D ini bukan atrium kiri tapi bilik kiri atau ventrikel kanan. Ventrikel kanan atau bilik kanan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Ini adalah atrium kanan, ini bilik kanan atau ventrikel kanan, ini adalah atrium kiri, dan ini adalah ventrikel kiri. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Nomor 18, berikut adalah aliran darah pada manusia secara berurutan. Yang pertama itu darah masuk melalui vena cava, ini betul semua. Kemudian masuk dulu ke serambi kanan. Jadi yang B ini salah. Atau masuk dulu ke atrium kanan. Kemudian masuk ke bilik kanan. Ini bilik kanan. Ini yang C salah. Kemudian masuk ke arteri paru. Ini sama arteri paru. Kemudian masuk dulu ke paru-paru ya untuk terjadinya pertukaran gas ya. Jadi tidak melalui aorta terlebih dahulu. Jadi yang opsi D salah. Kemudian masuk ke vena paru, kemudian masuk ke serambi kiri, bilik kiri, lalu ke aorta. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. 19, suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah disebut dengan penyakit A. Stroke, B. Hipertensi, C. Darah tinggi, atau D. Aterosklerosis. Jadi yang tepat itu adalah jawaban yang opsi D. Aterosklerosis. 20, berikut adalah cara menjaga kesehatan organ sistem peredaran darah kecuali rutin berolahraga, ini betul. Banyak memakan makanan berlemak, ini salah ya, kan ini kecuali ya. Jadi yang C ini betul, ini untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah, tapi kecuali ini adalah banyak memakan makanan berlemak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut ke nomor 21, perhatikan gambar di bawah ini. Nama organ sistem pernapasan yang ditunjukkan huruf A dan E adalah A ini hidung ya, kemudian B ada faring, kemudian C ada laring, D ada trakea, E ini adalah bronkus, kemudian F ini adalah paru-paru, dan G ini ada diafragma. Jadi yang A ini adalah hidung, kemudian yang E ini adalah bronkus. Jadi yang tepat jawabannya yang A. 22, organ sistem pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida adalah A. Faring, B. Bronkus, C. Alveolus, atau D. Hidung. Jadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terdapat di paru-paru, tepatnya pada alveolus. Jawabannya adalah C. 23, berikut adalah zat-zat yang terkandung dalam rokok kecuali nikotin betul, tar betul, karbon monoksida betul. Yang salah ini yang ini, natrium benzoat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut ke nomor 24,
Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar paru-paru manusia sedang menghirup udara. Ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, proses inspirasi pada sistem pernapasan manusia adalah sebagai berikut. A. Udara masuk, betul, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, paru-paru mengembang, diafragma relaksasi. Nah, ini yang salah ya. Diafragmanya itu harusnya kontraksi. Udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, paru-paru mengembang, diafragma kontraksi. Nah, jawaban yang B yang paling tepat. Pasti yang C ini salah karena yang B sudah ketemu opsinya yang tepat. Jadi jawaban nomor 24 adalah B. Lanjut ke nomor 25, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ketika menghembuskan napas ya. Berdasarkan gambar di atas, proses inspirasi pada sistem pernapasan manusia adalah sebagai berikut ya. Maaf, ini bukan inspirasi ya, tapi ekspirasi harusnya. Ekspirasi. Jadi ini ekspirasi itu ketika menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas. Gitu. Lihat paru-parunya ini mengecil ya. Kemudian tulang rusuknya kembali, diafragmanya relaksasi. Yang A udara masuk salah. B udara masuk salah. Yang C udara keluar, otot tulang rusuk kontraksi. Ya ini salah. Nah, yang paling tepat ini adalah yang ini. Udara keluar, otot tulang rusuk dan rongga dada relaksasi, paru-paru kembali normal dan diafragma relaksasi. Jadi untuk nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah yang D. 26. Perhatikan gambar di bawah ini, organ sistem yang ditunjukkan oleh nomor 1 ya sampai 4 secara berurutan adalah ini adalah organ sistem ekskresi. Yang pertama ini adalah yang dinamakan dengan ginjal. Yang kedua ini adalah ureter ya. Nah, jadi yang kedua ini ureter. Kita lihat, nah ini ya udah ada ureter. Kemudian yang ketiga ini adalah uretra. Kemudian yang keempat ini adalah kandung kemih. Jadi yang paling tepat jawabannya itu adalah yang C. Nomor 27, organ sistem ekskresi yang memiliki fungsi menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah sisa metabolisme ya dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh adalah A. paru-paru, B. hati, C. kulit, atau D. ginjal. Ini jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu ginjal. 28, kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan disebut dengan A. usaha, B. energi, C. daya, atau D. pesawat sederhana. Nah, jadi kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan itu disebut dengan energi. Nomor 29, ini soal usaha. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah balok pada bidang datar, balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ya sebesar, oke, jadi rumus usaha itu adalah W sama dengan gaya dikali perpindahan benda ya. Jadi F-nya itu adalah 30 dikali, ini harus dirubah dulu, 50 cm itu sama dengan berapa meter? Yaitu 0,5 meter. Jadi 30 dikali 0,5 itu hasilnya adalah 15 joule. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 30, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 16.000 joule dengan waktu 40 detik. Nah, daya yang dikeluarkan Lani untuk memindahkan rak tersebut adalah, oke, jadi untuk rumus daya itu adalah P sama dengan usaha dibagi waktu dalam satuan detik. Jadi usahanya adalah 16.000 ya, 16.000 dibagi 40 ya, dibagi 40. 16.000 dibagi 40 itu jawabannya adalah 400 watt ya, satuan untuk daya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 31, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Maaf, 10 meter per second. Nah, besar energi kinetik yang dimiliki mobil tersebut adalah, jadi energi kinetik itu EK ya, energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Jadi jawabannya itu adalah setengah, kemudian dikali 500 ya, kemudian dikali yang namanya 10 pangkat 2. Nah, sama dengan kita di sini jawabnya setengah
setengah dikali 500 dikali 100. Kenapa ini 100? Karena kita coret ini adalah 100 ya, karena 10 pangkat 2 itu 100. 500 dikali 100 itu adalah 50.000 ya, 50.000. Oke, 50.000 dikali 1,2 itu jawabannya adalah 20, dibagi 1/2 itu 25.000 joule. Jadi energi kinetiknya adalah 25.000 joule. Nomor 32. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada kelapa yang jatuh dari pohonnya ya dengan ketinggian 20 meter. Nah, di mana sebuah kelapa memiliki massa 2 kg dan berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan bumi. Nah, jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, energi potensial yang dimiliki kelapa adalah sebesar, oke, untuk energi potensial ini mudah ya, EP ya sama dengan massa dikali gravitasi kemudian dikali ketinggian yaitu H, sama dengan massanya 2 dikali 10 kemudian ketinggiannya adalah 20 ya, 20. Oke, jadi 2 kali 10 adalah 20, 20 dikali 20 itu adalah, jawabannya adalah 400 joule. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke nomor 33, perhatikan gambar di bawah ini. Prinsip kerja pesawat sederhana. Pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumbuh pada jari kakinya adalah, oke, di sini lihat. Ya, ini adalah contoh atau prinsip dari pengungkit jenis kedua. Jawabannya adalah C, karena ini ya, dimana beban ini berada di antara titik tumpu kemudian dan kuasa di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 34, perhatikan gambar di bawah ini. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah, ini adalah katro bidang miring, ini adalah pengukit, ini juga adalah pengukit ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 bidang miring, karena ketajaman pisau itu memanfaatkan kerja bidang miring. Nomor 35, perhatikan gambar di bawah ini. Alat yang termasuk ke dalam golongan katro. Nah, katro ini adalah ini. Ini jenis katro tetap ya. Jadi nomor 35 jawabannya adalah A. Oke, sekian yang dapat disampaikan mengenai soal latihan matematik akhir semester kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.